semua kenikmatan yang kita rasakan, semua kebaikan yang kita lakukan, sujud kita, rukuk kita, sholawat kita, sedekah kita, dan semua kebaikan yang kita lakukan sejatinya adalah kebaikan Allah untuk kita. Sehingga tiada yang pantas untuk dipuji atas datangnya kita ke rumah Allah. Tiada yang layak untuk disanjung atas kening kita yang kita letakkan di bumi Allah kecuali Allah sendiri yang memudahkan itu untuk kita. Andai Allah tidak menggerakkan hati kita dan tidak membimbing langkah kita, kita nggak bakal sampai ke rumah Allah ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada hakikatnya beliau tidak butuh dengan salawat kita, karena Allah yang menciptakan langit 7 lapis, Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan surga dan neraka telah bersolawat. Bahkan malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah berbuat dosa dan nista, yang tugas mereka hanya bertasbih, bertakbis, berzikir untuk Allah, mereka semuanya bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat buat Nabi. Allah ingin memberikan kehormatan buat kita, buat makhluk yang banyak dosa, yang sering lupa, agar turut dalam kebaikan yang Allah hendak bagi-bagi buat hamba-hambanya. Sehingga Allah memanggil kita agar kita turut berselawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kalian berselawatlah, bersalamlah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri Rasulullah, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk Ummu Salamah, untuk Ummu Habibah, untuk Zainab, untuk Saudah, untuk Maimunah, dan untuk yang lainnya, dan untuk putra-putri Rasulullah dan seluruh sahabat Nabi yang terutama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Saya ingin mengajak para jamaah untuk berhenti sejenak. Walaupun kita berhenti, diam, jarum jam itu tetap akan bergerak. Dia tidak pernah ikut kemauan kita. Dia bergerak sendiri. Walaupun baterai di jam itu kita copot dan kita buang, dan kita melihat jarum jam di rumah kita tidak bergerak, dan dengan yakin kita melihat jarum itu tidak bergerak, jam itu tetap jam 5. Tapi bukan berarti waktu tidak bergerak. Coba kita melihat, tatkala detik berubah jadi menit, menit berubah menjadi jam, jam saling berkejaran menjadi hari, hari-hari itu berlari menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun, terus
kita sekarang berada di tahun berapa kita sekarang? Tahun 1436. 1436. Subhanallah. Coba kita melihat 1436 tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Anak kasih hadiah. Masya Allah. Allah. Hijrah Rasulullah SAW. Dari mana beliau hijrah? Dari Mekah ke Madinah. Berapa hari hijrah beliau? Masya Allah. Barakallahu. 12 hari perjalanan. Nah, barakallahu. Itu yang terjadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus ketika umur beliau 40 tahun di kota Mekah. Tatkala itu beliau sedang berada di Gua Hira. Tiba-tiba ada datang yang mendekat beliau, makhluk yang belum pernah beliau lihat sebelumnya. Beliau didekat dan makhluk itu mengatakan, "Iqra." Dalam dekapan yang penuh kecemasan, alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ma ana biqari." Aku nggak bisa baca. Kemudian dilepas, didekap kembali, disuruh baca, "Iqra." Nabi pun mengulangi ucapannya, "Ma ana biqari." Kemudian didekap kembali yang ketiga kali. Kemudian dikatakan kepada beliau, "Iqra." Dan beliau kembali mengatakan, "Ma ana biqari." Aku enggak bisa baca. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Subhanallah. Iqra turun di sebuah lembah yang tidak ada sekolahan, tidak ada madrasah di sana, tidak SD, SMP, SMA, kuliah apalagi, nggak ada bangunan sekolahan pun nggak ada di sana. Dan kebanyakan penduduk Mekah nggak bisa baca. Tapi ternyata kita nih umat Iqra, kita umat yang seharusnya membaca. Dengan segala keterbatasan manusia diwajibkan untuk membaca. Iqra, kata Allah, baca dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta. Lalu beliau turun tergesa-gesa membawa wahyu itu kepada istrinya. Dalam kondisi beliau gemetar, demam. Karena biasanya orang kalau ketakutan itu akan berpengaruh ke fisik dia. Beliau mengatakan kepada istri tercinta beliau, Khadijah radhiyallahu taala anha, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku. Selimuti aku. Diselimutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh istrinya Khadijah. Yang Khadijah enggak tahu apa yang terjadi. Maka Rasul mulai bercerita kepada Khadijah tentang makhluk yang datang mendekat dia. Rasul takut. Yang datang itu jin. Rasul sallallahu alaihi wasallam takut bahwa dia akan dihinakan. Karena yang didatangi jin itu biasanya siapa? Dukun. Yang didatangi jin itu para dukun atau orang-orang yang mau menjadi dukun. Akhirnya ketika beliau cerita itu, Khadijah mengatakan, "Kalla wallahi la yukhzikallahu abada." Enggak mungkin itu yang datang kepada jin itu, enggak mungkin. Allah enggak bakalan menghinakan dirimu. Kenapa Khadijah kok berani mengatakan itu? Karena Khadijah tahu sama suaminya. Para jamaah, kita mungkin bisa baik di atas mimbar, tapi yang tahu dengan hakikat kita istri kita. Kita bisa bersandiwara di depan manusia, tampak baik, tersenyum, terhormat di depan orang, tapi
Tapi yang paling tahu dengan kita istri kita. Maka yang seharusnya surat kelakuan baik itu siapa yang memberi? Bukan kepolisian, istri kita. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti kepolisian bekerja sama dengan istri gitu. Sebelum ngasih surat itu tanya dulu nih, istrinya tanda tangan nggak kau baik gitu. Khadijah tahu dengan suaminya. Dia mengatakan innaka la tasilur rahim, enggak mungkin itu jin yang datang kepadamu, enggak mungkin. Engkau itu orang yang pandai bersilaturahim. Wa taqsibul ma'dum, kau suka membantu orang-orang yang tidak punya. Wa taqrib baif, kau memuliakan tamu. Wa tahmilul kal, kau suka mengangkat beban orang. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan kau suka menegakkan kebenaran. Enggak mungkin jin yang datang. Dibawa nih Rasul SAW oleh Khadijah ke pamannya Waraqah bin Naufal. Akhirnya Khadijah mengatakan, Isma' min ibni akhi, dengarkan kau apa yang akan dikatakan oleh anak saudara. Ceritalah Rasul SAW kejadian itu. Maka Waraqah mengatakan, innahu lanamus alladhi nazala ala Musa, yang turun kepadamu adalah Jibril, adalah wahyu Allah yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Subhanallah, kabar gembira. Tapi ternyata kabar gembira itu tidak berlalu beberapa detik, beberapa menit. Ternyata kabar duka telah datang. Waraqah mengatakan, wallahi law kuntu jada'an hina yukhrijuka qaumuka la nasartuka nasran mu'azzara. Kata Waraqah memberikan kabar duka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, andai kata aku dalam kondisi muda belia, gagah, ketika kaummu mengusirmu dari negeri ini, niscaya aku akan membantumu, mati-matian aku akan membantu dia. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersedih, terperanjat beliau dengan berita duka dari Waraqah bin Naufal. Maka beliau mengatakan, awa mukhriji ya qaumi, apakah kaumku akan mengusirku? Maka Waraqah mengatakan, ma min ahadin ata bimithli ma ji'ta bihi illa udhi aw udi. Tidak ada satupun manusia yang membawa seperti apa yang akan kau bawa ini, melainkan dia akan dimusuhi dan dia akan disakiti oleh manusia. Subhanallah. Maka rekaman itu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menemani perjalanan beliau. Beliau mulai menancapkan pilar-pilar tauhid di kota Mekah. Beliau mengibarkan bendera la ilaha illallah di kota Mekah selama 13 tahun. Tapi ternyata bumi tempat tauhid ditancapkan tidak menerima. Sahabat-sahabatnya dibunuh. Beliau pun disiksa, dicela, dihina. Mungkin tidak ada di antara kita yang dihina seperti dihinanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita dihina sedikit langsung sakit hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada beliau, Allah menceritakan, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Orang-orang mengatakan, wahai yang diturunkan kepadanya Al-Quran, kau itu orang gila. Alaihi salatu wassalam dikatakan orang gila, dilempari batu sampai berdarah kakinya, diboikot 3 tahun sampai makan daun-daunan, dikejar-kejar, hendak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Rasul terpaksa keluar dari kota Mekah. Kota yang beliau cinta, beliau keluar. Bukan keluar disambut ya, diantarkan keluar. Biasanya orang kalau mau safar itu dia apa? Oleh keluarganya diantar, kemudian diberi bekal. Tidak, sallallahu alaihi wasallam, bekal yang diberikan kepada beliau ada pedang-pedang yang terhunus. Maka beliau keluar dalam kondisi ketakutan, seperti Nabi
Nabi Musa tatkala melarikan diri dari Fir'aun. Beliau tatkala keluar dari Mekah, noleh ke kota Mekah. Beliau melihat. Lalu beliau mengatakan, wallahi inni la'a'lamu annaki ahabbu baladillahi ilayya. Demi Allah, aku benar-benar tahu kau adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Wa annaki ahabbu ardillah ila Allah. Kau adalah bumi Allah yang paling dicintai Allah. Wa annaki khairu buq'atin ala wajhil ardi wa ahabbiha ila Allah. Dan engkau adalah bongkahan dari bumi yang paling mulia di muka bumi ini dan paling dicintai Allah. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu. Andai kata pendudukmu enggak ngusir aku enggak balik keluar dari kota ini. Enggak bakalan aku keluar. Maka beliau keluar dengan terpaksa meninggalkan kota Mekah Mukarramah. Akhirnya beliau sampai di kota Madinah. Mulai di kota Madinah beliau berdakwah kembali, menancapkan pilar-pilar tauhid. Dan alhamdulillah selang beberapa waktu nggak terlalu lama, berapa tahun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diusir dari kota Mekah akhirnya bisa kembali ke kota Mekah membawa bendera la ilaha illallah. Masya Allah, untuk mau jawab jangan salah. 7 tahun. Masya Allah, 7-8 betul. Habis 8 9. Barakallahu fikum. Oh, antum mau yang ini? Masya Allah. Milih nih dikasih hadiah nih jemaah. Masya Allah. Enggak apa-apa. Berapa tahun? 8 tahun. 13 tahun berdakwah enggak diterima. 8 tahun kota Mekah berada di tangan Rasulullah SAW melalui perjuangan dan pengorbanan. Sahabat-sahabatnya dibantai. Pamannya Hamzah radhiyallahu taala anhu tewas dicincang di Uhud. Perang pertama, perang Badar, berapa melawan berapa? 300 melawan 1000. Mana yang menang? 300. Perang Uhud berapa melawan berapa? 700 melawan 3000. Mana yang menang? 700. Enggak menang, enggak kalah. Nah, tahun ke-5 Hijriah terjadi perang Khandaq. 3000 melawan 12.000. Mana yang menang? Yang 3000. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah selesai perang Khandaq itu, "Al-an nagzuhum wa la yaghzuhum." Mulai saat ini kita yang akan menyerang kota Mekah dan mereka enggak bakal lagi nyerang kita. Dan terbukti tahun ke-6 Hijriah Rasul sallallahu alaihi wasallam umrah yang pertama kali, tapi nggak bisa masuk Mekah. Beliau balik. Tahun ke-7 beliau umrah, tapi Mekah masih di tangan orang-orang kafir. Tahun ke-8 Hijriah kota Mekah menjadi milik umat Islam. Kemudian setelah beberapa tahun dari penaklukan kota Mekah, Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang dulunya dikucilkan, yang dulunya dihina, yang dulunya hendak dibunuh, beliau mengatakan la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar. Urusan ini, agama ini akan sampai di mana ada malam dan siang. Di mana ada malam dan siang, di situ akan ada Islam. Hatta la yabqa baitun min wabarin wala hajarin wala madarin illa dakhalahu hadzal din. Sehingga tidak akan tersisa satu rumah pun, baik itu dari tanah, dari kulit, atau dari apapun rumah itu, dari batu, kecuali agama Islam ini akan masuk nyelonong ke rumah dia. Itu janji Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya meninggal dunia tahun tanggal 12 Rabiul Awal, di hari Senin tahun 11 Hijriah meninggal alaihi salatu wassalam. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau. Tapi bukan berarti agama ini selesai. Bukan berarti dengan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam agama Allah ini habis.
Memang terjadi kekacauan, orang-orang murtad pada waktu itu. Sebagian meninggalkan Islam karena melihat pembawa agama Islam telah meninggal dunia. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal dunia alaihi salatu wassalam. Dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup dan tidak mati. Abu Bakar melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah berjanji tadi, Islam akan sampai di mana ada malam dan ada siang. Abu Bakar mulai memperluas keislaman bumi ini. Dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di masa Umar bin Khattab, Persia runtuh. Iran, sekarang jadi negeri Iran. Iran, Irak, Kabul dan yang di belakang mereka itu semuanya menjadi negeri Islam. Romawi pun seperti itu. Mulai negeri-negeri itu kemasukan Islam. Subhanallah jemaah. Utsman melanjutkan perjuangan itu sampai Islam sampai ke Kubrus, sampai ke Cina, sampai ke India sana. Ali bin Abi Thalib, kemudian dilanjutkan oleh khalifah-khalifah setelah mereka, sampai Islam mencapai titik kejayaan yang gak dapat dibayangkan. Luas negerinya itu. Duduk di toko sambil nunggu makan, baca kitab umpamanya. Kan orang kalau nunggu makan biasanya lama. Kita memberikan kebijakan kepada warung-warung muslim, nih kita kasih buku saku nih, doa pagi sore umpamanya. Kau nih taruh di sini nih. Nanti kalau ada orang nunggu makan, paling nggak dia baca. Subhanallah. Sampai ada seorang yang jualan, masya Allah jamaah, dia itu warungnya kaki lima. Di warung kaki lima itu dia bikin TV. Dia di situ ada nasihat-nasihat, ya orang nunggu itu sambil baca gitu ya. Karena mau nggak mau orang yang nunggu akan cari kegiatan. Kalau nggak pegang HP, kalau nggak menghayal dia. Tapi kalau ada yang dia lihat, itu perlu kita badan think tank ini yang memikirkan umat itu perlu sekali. Mungkin sampai sekarang belum, ya. Kita berdoa, mudah-mudahan di sini ada yang kepikiran untuk memikirkan hal itu. Nah, Masyaallah Ustaz, anak sedih dengan kondisi bangsa saat ini. Bangsa kita mayoritas Islam, tapi pemimpin kita mayoritas non-Muslim. Saya kayaknya nggak setuju. Pemimpin kita apa mayoritas non-Muslim? Enggak sih. Ada yang non-Muslim yang dapat merubah akidah Islam, misalnya membuat aturan tentang hijab yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Apa yang harus kita lakukan? Masalahnya cuma satu, umat Islam banyak tak ngerti dengan Islam. Solusinya ya satu, kembali kepada Islam. Di Jakarta ketika mereka mengadakan pemilu, anggap itu kan, yang milih pemimpinnya siapa? Kan orang-orang Islam, mayoritasnya Muslim. Yang milih siapa? Orang Nasara? Enggak, orang Islam. Berarti kan Islamnya ini yang perlu diperbaiki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah kata Allah, kita jadikan pemimpin yang zalim untuk orang-orang yang zalim. Jadi kalau pemimpinnya zalim, sebenarnya yang zalim siapa? Rakyatnya. Kalau pemimpinnya korupsi, sebenarnya siapa yang korupsi? Rakyatnya. Lah wong itu yang milih kalian. Umpamanya seorang gubernur ditangkap korupsi. Yang perlu ditanya, yang milih gubernur itu kan ente-ente ini. Iya. Berarti yang harus diperbaiki siapa? Kitanya. Kitanya harus memperbaiki diri. Karena Allah itu Rahim, Rahman. Allah melihat bagaimana kondisi kita, bagaimana hati kita. Kalau kita orang-orang yang soleh, insya Allah pemimpinnya soleh. Jadi jangan mau pemimpin yang soleh tapi rakyatnya nggak soleh. Maka solusinya kita harus memperbaiki kita. Tadi kita kan kebaikan Islamnya keturunan, berarti kita harus mendalami Islam itu kembali. Wallahu a'lam bishawab. Oh, ini ada pertanyaan ini. Assalamualaikum Ustaz, Anda mau tanya, apakah Waraqah akhirnya masuk Islam?
Iya, dikatakan dalam beberapa riwayat bahwa ada yang bermimpi melihat Waraqah dengan baju putihnya, bersihnya, maka dikatakan dia masuk Islam pada waktu itu. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah menurut Ustaz di Indonesia ini ada bank yang benar-benar syar'i? Bank yang ada di Indonesia sebenarnya sedang berjalan menuju yang syar'i. Mereka melalui proses panjang dan kita doakan. Mudah-mudahan proses itu berjalan dengan lancar, kemudian memiliki bank yang syar'i, bank yang benar-benar sesuai dengan syariat Allah. Dan itu proses jemaah. Kita harus ikut dalam proses tersebut, menggiring, menjaga. Seperti proses perempuan berkerudung atau proses perempuan telanjang. Bagaimana proses perempuan-perempuan muslim itu kok mau pakai celana pendek-pendek di pinggir jalan? Prosesnya kan dulu perempuan pakai celana itu nggak mau. Tahun 80-an pakainya lelaki kata mereka. Terus ada celana yang lebar dibikin sama mereka. Celana lebar nih, oh kalau lebar nggak apa-apa gitu kan. Terus setelah lebar, agak sempit sedikit. Terus sempit kayak kaki ayam. Itu proses loh, karena manusia ini dirubah langsung terkadang susah. Maka melalui proses untuk kejahatanmu iblis untuk yang dosa pun dia mengikuti proses pelan-pelan ditarik seperti itu. Kita pun dalam proses ini ya kita mendoakan semoga bank-bank nanti di Indonesia ini bisa menjadi syar'i. Karena mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, sebagian bank itu ganti casing aja Ustaz. Dalamnya tetap casingnya aja yang syar'i gitu kan. Ya kita berdoa semoga ke depan bisa memperbaiki diri, namun tetap perbaikan-perbaikan itu kita berharap kepada ya Majelis Ulama Indonesia dan ulama-ulama yang di sini, mereka memberikan masukan-masukan kepada bank tersebut. Nah Ustaz, bagaimana cara kita bisa merasakan nikmatnya akhirat, sedangkan yang sering terasa dalam dunia ini nikmat dunia? Mohon penjelasan. Barakallahu fiik. Nah, hubbud dunya wa karahiyatul maut itu memang sudah melekat di hati kita. Bagaimana cara kita sekarang menumbuhkan kecintaan kepada akhirat agar kita cinta kepada Allah SWT, kepada surga Allah, kepada kenikmatan-kenikmatan di sana. Salah satunya adalah dengan berilmu. Dengan kita mengenali ada apa sih di akhirat itu. Dan dengan kita mengenali hakikat dunia. Kita kalau bicara hakikat dunia ini kenikmatannya bercampur dengan kesedihan. Nggak akan ada orang yang dari pagi sampai sore senang terus kan. Pagi keluar rumah senang.